Sebuah apartemen kecil yang terletak di pemukiman kumuh mendadak terdistorsi dan tergabung menjadi satu dengan apartemen yang lain. Kedua penghuninya menjadi semakin terkejut setelah mendapati kalau pintu apartemen mereka bisa membawa keduanya ke dalam lingkaran waktu yang sangat berbeda. Satu pintu menunjukkan keadaan dunia di tahun 1999, sedangkan pintu lainnya menunjukkan keadaan dunia di tahun 2018. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film komedi fantasi Tiongkok berjudul Cao Si Kong Tong Ju. Gu Xiaozhou adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di Shanghai dengan latar waktu di tahun 2018. Dulu ketika usianya masih 12 tahun, Xiaozhou sudah kehilangan ayahnya yang meninggal akibat kecelakaan karena dikabarkan mengemudi sambil mabuk-mabukan. Dan karena selama beranjak dewasa tidak ada lagi orang yang menanggung biaya hidupnya, Xiaozhou pun terpaksa harus kehilangan rumah masa kecilnya. Sejak saat itulah dia mencoba berbagai cara untuk menghasilkan uang agar bisa mendapatkan kembali rumah tersebut. Mulai dari bekerja di sebuah toko perhiasan sampai rela melakukan kencan buta dengan harapan agar calon suaminya mau mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli kembali rumahnya. Namun sayang semua usahanya itu berakhir dengan sia-sia. Sehingga kini Xiaozhou masih terjebak di sebuah apartemen kecil yang terletak di wilayah pemukiman kumuh. Kemudian kita berpindah ke tahun 99, memperkenalkan seorang pria berumur 25 tahun bernama Lu Ming yang saat itu sedang makan jagung rebus di sebuah lahan kosong. Lu Ming adalah seorang arsitek yang bekerja di sebuah perusahaan pengembang properti. Sayang, kemampuan desainnya tidak bisa memberinya kehidupan yang layak karena dia cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan klien yang mau berinvestasi pada rancangannya. Di penghujung hari, Ming dan Xiaozhou kembali ke rumah mereka yang ada di lingkungan kumuh. Namun yang aneh, tampaknya mereka tinggal di apartemen yang sama dan bahkan di gedung yang sama pula. Xiaozhou menaruh pakaiannya di dalam mesin cuci, sementara Ming memasak makan malam untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah keanehan mulai terjadi, di mana sayuran yang dicuci oleh Ming di wastafel tiba-tiba muncul di bak mandi Xiaozhou. Begitu pula body scrub milik Xiaozhou entah bagaimana bisa berakhir di wastafel Ming. Pakaian wanita muncul di dalam panci, sementara makan malam Ming berpindah ke bawah handuk Xiaozhou. Meski begitu, karena kelelahan bekerja, keduanya tidak terlalu memikirkan hal ini dan segera beranjak untuk pergi tidur. Hingga di keesokan paginya ketika bangun tidur, barulah keduanya saling terkejut karena mendapati kemunculan orang yang tak dikenal berada di dalam rumah mereka. Bahkan Xiaozhou mulai memukuli Ming karena mengira dia adalah seorang pencuri cabul. Keduanya bahkan semakin kebingungan setelah menyadari kalau apartemen mereka tiba-tiba saja menyatu tanpa adanya dinding pembatas. Terlebih setelah di luar jendela kamar milik Xiaozhou terlihat kalau kondisi sedang hujan. Sementara di luar jendela ruangan Ming cuacanya justru sangat cerah. Keduanya kemudian berdiri di depan pintu apartemen yang kini juga terlihat telah menyatu. Ming berjalan lebih dulu untuk membuka pintu kamarnya, di mana hal ini seketika membuat Xiaozhou sangat terkejut karena keadaan kotanya yang masih berada di tahun 1999. Berikutnya giliran Xiaozhou yang membuka pintu kamarnya, dan kini gantian Ming yang dibuat terkejut karena keadaan kota di sana yang sangat modern dan berada di tahun 2018. Nah, disinilah keduanya akhirnya menyadari kalau sebenarnya mereka tinggal di apartemen yang sama namun dengan garis waktu yang berbeda. Dan atas alasan yang tidak diketahui, kini mereka tergabung menjadi satu secara misterius. Keduanya kemudian mencoba untuk membuka masing-masing pintu secara bersamaan. Namun seketika itu apartemen tiba-tiba berguncang dan bahkan menjadi semakin menyatu. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka juga menemukan kalau tiap pintu hanya bisa dibuka oleh masing-masing pemilik apartemen. Karena ketika Xiaozhou mencoba membuka pintu milik Ming, lagi-lagi apartemen kembali bergetar. Dalam obrolan berikutnya, Xiaozhou yang menyadari kalau dalam garis waktu Ming ayahnya pasti masih hidup, lantas berinisiatif untuk mengunjungi rumah masa kecilnya. Sesampainya di sana, Xiaozhou sempat melihat dirinya yang masih berusia 12 tahun sedang bermain dengan ayahnya.
Pemandangan itu tentu membuat Xiao Zhao merasa emosional. Namun ketika dia mencoba untuk mendekat, tiba-tiba bumi berguncang hebat seolah sedang berusaha untuk menghentikannya. Beruntung, Ming ada di sana untuk secepatnya membawa Xiao Zhao kembali ke apartemen. Sesampainya di rumah, Ming yang giliran penasaran dengan dirinya di tahun 2018 lantas meminta Xiao Zhao untuk membuka pintunya. Namun, alih-alih pergi keluar, Xiao Zhao justru memberinya laptop agar Ming bisa mencari informasi mengenai dirinya sendiri dari internet. Ming kagum dengan teknologi yang dia pegang, akan tetapi ketika dia mulai mengetikkan namanya, tiba-tiba laptop menjadi error dan apartemen kembali bergetar. Kejadian ini membuat keduanya segera menyadari kalau mereka dilarang untuk melakukan kontak dengan diri mereka sendiri yang ada di masa lalu maupun yang ada di masa depan. Sebab dua orang yang sama tidak mungkin bisa hidup di waktu yang bersamaan juga. Pada malam hari, Ming semakin dibuat terpesona dengan kecanggihan teknologi masa depan. Setelah dia melihat bagaimana Xiao Zhao memutar musik favoritnya di speaker Bluetooth serta memesan makanan hanya melalui sebuah telepon genggam. Sementara itu, di sebuah tempat misterius, seorang pengusaha kaya raya terlihat sedang melakukan rapat bersama seorang ilmuwan untuk membahas mengenai pergeseran dimensi. Ilmuwan tersebut memberikan contoh mengenai sebuah pesawat yang menghilang di segitiga Bermuda. Dia mengklaim kalau pesawat itu sebenarnya sedang melakukan perjalanan waktu dengan menembus dimensi yang berbeda sebelum kemudian kembali ke tempat asalnya. Menurut penelitiannya, ada sebuah penggabungan dimensi yang telah terbentuk di kota. Dan yang harus mereka lakukan sekarang adalah menemukan titik koordinatnya. Sang pengusaha tergiur menggunakan portal dimensi agar dia bisa mencuri teknologi masa depan dan memanfaatkannya sebagai keuntungan pribadi. Meski tidak diperlihatkan dengan jelas bagaimana wajah pengusaha itu, namun yang pasti dia adalah orang yang mendanai penelitian mengenai fenomena ini. Di sisi lain, Ming yang kesulitan tidur mulai bertanya kepada Xiao Zhao tentang bagaimana perjalanan hidupnya. Xiao Zhao mulai bercerita bahwa setelah kematian ayahnya, rumah beserta semua isinya disita oleh bank. Karena keluarganya tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang. Dan satu-satunya barang yang masih disimpan oleh Xiao Zhao adalah gantungan kunci milik ayahnya. Keesokan harinya, keduanya kembali menjalani kehidupan normal mereka dengan pergi ke tempat kerja masing-masing. Saat itu, Ming yang sedang menikmati jagung rebus di bilik toilet tanpa sengaja mendengar percakapan manajernya yang bernama Zhang tentang rencana pencurian aset perusahaan dari sang CEO. Akan tetapi, karena tidak lama kemudian Zhang mengetahui keberadaan Ming dan sadar kalau dia telah mendengar rencananya, Zhang lantas menawarinya sebuah dana investasi dengan maksud agar Ming tutup mulut. Tentu ini adalah tawaran yang menggiurkan sebab sampai saat ini Ming belum juga mendapatkan satupun investor. Meski begitu, Ming meminta waktu kepada manajernya itu untuk lebih dulu memikirkan tawaran tersebut. Di sisi lain, Xiao Zhao yang bekerja di toko perhiasan mendadak dikejutkan dengan kehadiran teman lamanya. Merasa gengsi dengan kondisinya ini, dia pun segera berpura-pura menjadi pemilik toko. Yang beruntungnya, si pemilik toko yang asli adalah orang baik, sehingga dia membiarkan tingkah laku Xiao Zhao ini dan bahkan membantunya. Kedua gadis itu berbicara selama beberapa saat, dan di sepanjang percakapan, Xiao Zhao berbohong dengan mengatakan kalau suaminya adalah seorang miliarder. Dan sialnya, kebohongan itu menjadi bumerang bagi Xiao Zhao sendiri. Setelah temannya ini memaksanya menghadiri acara makan malam yang bertujuan untuk saling memperkenalkan masing-masing suami. Tidak dapat menghindar dari undangan ini, Xiao Zhao lantas menyewa sebuah jas dan memaksa Ming untuk berpura-pura menjadi suaminya yang kaya raya. Sayangnya, Ming yang selama ini hidup dalam kemiskinan tentu tidak tahu bagaimana harus bersikap layaknya orang kaya ketika menghadiri jamuan makan malam. Dan puncaknya, Xiao Zhao akhirnya merasa sangat malu setelah cincin yang dia sebut sebagai berlian murni tanpa sengaja terlempar ke pemanggang lalu meleleh dengan cepat. Pulang ke rumah, Xiao Zhao terus menangis karena merasa sangat dipermalukan. Ming berusaha untuk menenangkannya dengan membuatkannya sebuah kue coklat. Di saat yang sama, sebuah acara TV menayangkan pemenang lotre yang seketika itu membuat keduanya mendapatkan sebuah ide.
Mereka pergi ke perpustakaan di tahun 2018 untuk melihat nomor lotre yang dimenangkan di tahun-tahun sebelumnya. Lalu mereka kembali ke tahun 99 untuk membeli nomor lotre tersebut. Dan meski hasilnya belum diumumkan, keduanya yakin kalau mereka akan menjadi kaya raya berkat lotre yang sudah pasti akan mereka menangkan. Untuk itu, keduanya mulai menghabiskan uang tabungan dengan terus berpindah lokasi waktu untuk bersenang-senang. Sampai-sampai keduanya tidak sadar kalau mereka sedang menikmati anggur tahun 99 di dalam bar yang ada di tahun 2018. Tentunya anggur tersebut menjadi sangat mahal dan keduanya baru menyadari hal ini setelah sang bartender menyerahkan tagihan kepada mereka. Tidak memiliki uang yang cukup, Xiaozhou terpaksa menjaminkan tas serta dompetnya kepada bartender tersebut karena yakin kalau besok dia akan mendapatkan uang yang cukup untuk menebusnya kembali. Akan tetapi di keesokan harinya ketika Xiaozhou serta Ming sedang gembira karena nomor lotre mereka benar-benar diumumkan, tiba-tiba terjadi gempa hebat dan nomor lotre mereka seketika itu menghilang dari kertasnya. Kejadian ini membuat keduanya menyadari kalau ternyata mereka tidak bisa mencurangi masa depan. Dan yang terjadi berikutnya, Xiaozhou dan Ming akhirnya bertengkar karena kini mereka benar-benar sedang bangkrut. Dan bahkan Xiaozhou tidak bisa menebus tasnya dari bar. Nah, dalam perjalanan sambil bertengkar inilah Xiaozhou tiba-tiba melihat wajah Ming terpampang di depan sebuah gedung. Yang membuat Ming akhirnya mengetahui kalau di tahun 2018 ini dia telah berhasil menjadi seorang pengusaha sukses. Merasa penasaran, Ming memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Di sana, dia semakin terkejut setelah melihat kalau dirinya di masa depan telah mengubah namanya menjadi Lu Ziyi dan merupakan salah satu kontraktor terbesar di Tiongkok dengan nilai perusahaan yang mencapai jutaan dolar. Akan tetapi, keberadaan Ming di sana tiba-tiba saja memicu sebuah gempa hebat yang bahkan membuat gedung itu perlahan mulai retak. Segera konferensi pun dibatalkan dan orang-orang mulai panik berlarian keluar gedung. Saat itu ada salah satu reruntuhan yang menimpa tangan Ming dan anehnya hal ini membuat Ziyi tiba-tiba memiliki bekas luka yang sama di tangannya. Bersamaan dengan itu, Ziyi juga menerima ingatan baru mengenai apa yang telah Ming lakukan setelah fenomena pergeseran dimensi terjadi. Ini mengartikan kalau apapun yang Ming lakukan berikutnya akan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan Ziyi. Dan disinilah akhirnya terungkap kalau pengusaha kaya yang sebelumnya ingin mendapatkan keuntungan dari portal dimensi tidak lain dan tidak bukan adalah Ziyi, sosok masa depan dari karakter Ming. Ziyi lantas menceritakan keanehan yang baru dia alami kepada ilmuwannya. Di mana sang ilmuwan kemudian mengatakan kalau Ming harus segera dikembalikan ke masa lalu di saat sebelum dia bertemu dengan Xiaozhou. Karena apapun yang Ming lakukan setelah pertemuan itu bisa saja mengubah kondisi Ziyi saat ini. Bahkan yang lebih buruk, Ziyi bisa saja menghilang dari muka bumi jika Ming melakukan tindakan yang berbeda dari apa yang Ziyi lakukan di masa lalu. Keesokan harinya, Ming yang telah melihat kesuksesannya di masa depan lantas dengan percaya diri menemui Zhang untuk menyatakan pengunduran dirinya dari perusahaan. Dia sudah yakin akan bisa menjadi orang yang sukses meski sampai saat ini Ming belum mendapatkan satupun investor. Dan di hari yang sama, Ziyi yang telah mendapatkan semua ingatan Ming kemudian mengunjungi Xiaozhou di tempat kerjanya untuk mengajaknya berkencan. Meski Ziyi dan Ming sebenarnya adalah orang yang sama, namun Xiaozhou merasa cukup tidak nyaman berada di sekitar Ziyi. Sebab dia memiliki karakter dan sifat yang sangat berbeda dari Ming. Meski begitu, Ziyi tetap berusaha membuat Xiaozhou merasa senang dengan mengajaknya pergi ke restoran mewah serta membelikannya tas baru. Di akhir pertemuan, Ziyi meminta Xiaozhou untuk lebih baik menjauh dari Ming. Sebab keterlibatannya akan secara tidak langsung membuat Ming melakukan perubahan pada tujuan awal hidupnya. Yang tentunya hal itu juga akan mempengaruhi keberadaan Ziyi saat ini. Dan sebagai imbalan atas permintaan tersebut, Ziyi berjanji akan membelikan rumah yang selama ini diinginkan oleh Xiaozhou. Pada akhirnya, Xiaozhou dengan berat hati menyetujui permintaan ini, bukan karena dia mendapatkan rumah, melainkan demi masa depan Ming sendiri. Sekembalinya ke rumah, Xiaozhou langsung memeluk Ming sembari mengatakan kalau dia akan segera pindah dari apartemen ini. Ucapan itu tentu membuat Ming merasa sedih, namun di sisi lain dia juga cukup senang, karena dirinya di masa depan bisa memberikan kebahagiaan kepada Xiaozhou.
Dan terakhir, Xiao Zhao juga menyampaikan kalau Si Yi berpesan agar Ming menerima tawaran dari manajer Zhang. Yang mana kabar itu pun membuat Ming seketika terkejut karena baru tadi pagi dia menyatakan dirinya keluar dari perusahaan. Untuk itu, pagi-pagi sekali Ming segera kembali ke kantornya untuk menerima tawaran investasi dari Zhang. Dan sekembalinya dia ke rumah, Ming sempat bertemu dengan Xiao Zhao yang mengucapkan beberapa kalimat terakhir sebelum dia benar-benar pergi dari sana. Tentu ini adalah saat yang berat bagi keduanya untuk berpisah setelah apa yang mereka lalui selama ini. Setelah perpisahan itu, Ming menyadari kalau pintu ke dunia Xiao Zhao ternyata masih terbuka akibat terganjal oleh sebuah payung. Ini berarti Ming bisa pergi ke tahun 2018 tanpa perlu bantuan dari Xiao Zhao untuk membukanya. Di tempat lain, sang CEO perusahaan tanpa sengaja memergoki manajer Zhang yang sedang berusaha mencuri aset perusahaannya. Segera dia pun menelpon polisi untuk melaporkan hal ini. Namun Zhang yang berusaha mencegahnya justru tanpa sengaja mendorong sang CEO hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Panik dengan hal ini, Zhang pun segera mengambil alkohol lalu menumpahkannya ke dalam mulut sang CEO. Dia berencana untuk membunuh pria itu dengan membuatnya tampak seperti sebuah kecelakaan. Sementara itu, Xiao Zhao yang sedang berada di rumah masa kecilnya mendadak dihampiri oleh Si Yi yang datang dengan membawa tas Xiao Zhao yang sebelumnya dijadikan jaminan di bar. Awalnya Xiao Zhao mengira kalau dia benar-benar adalah Si Yi. Namun tidak lama kemudian Xiao Zhao menyadari kalau pria ini bukanlah Si Yi melainkan Ming setelah melihat ada label sewa pada jas yang sedang dia pakai. Segera Xiao Zhao menciumnya dan memberi pesan-pesan terakhir tepat sebelum Ming pergi dari sana. Keduanya lantas menangis karena setelah ini mereka tidak akan pernah bisa bertemu kembali. Ketika Ming sampai di rumahnya, dia menerima telepon dari Zhang yang memintanya untuk segera datang. Di mana Zhang memanfaatkan Ming untuk membantunya menyingkirkan sang CEO dengan membuatnya tampak seperti sebuah kecelakaan. Nah, dalam peristiwa inilah Ming akhirnya menyadari bahwa kesuksesan yang didapatkan oleh Si Yi berawal setelah dia menerima investasi dari Zhang serta membantunya untuk menyingkirkan sang CEO. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi kejam terhadap para pekerja dan hanya peduli pada uang. Sehingga itulah mengapa Si Yi memiliki sifat yang sangat berbeda dari Ming. Selanjutnya, melalui gantungan kunci milik sang CEO, Ming juga menyadari kalau sebenarnya ayah dari Xiao Zhao tidak lain dan tidak bukan adalah CEO yang saat ini akan mereka bunuh. Selama ini, Xiao Zhao menjadi yatim piatu serta kehilangan rumahnya adalah akibat dari keputusan Si Yi yang mau membantu Zhang dalam menyingkirkan sang CEO. Tidak ingin membuat kesalahan yang sama, Ming memutuskan untuk menghalangi tindakan Zhang dan menyelamatkan nyawa sang CEO. Yang pada akhirnya, kejadian ini membuat Si Yi kemudian menghilang dari garis waktu di tahun 2018. Setelah itu, sang CEO yang mendengar semua penjelasan dari Ming lantas meminta Ming untuk segera pergi agar dia tidak terlibat dengan kepolisian. Di sisi lain, Xiao Zhao yang merasa tidak bahagia meski telah mendapatkan rumahnya kembali, lantas memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali ke apartemen kumuh. Namun, kali ini keduanya tidak bertemu di apartemen, melainkan di ujung jalan yang dipisahkan oleh distorsi waktu. Mereka sadar bahwa ini adalah saatnya bagi mereka untuk berpisah. Dan tepat setelah mengucapkan kalimat-kalimat terakhir, Xiao Zhao pun akhirnya menghilang bersama dimensi waktu yang kembali normal. Sekarang Xiao Zhao tidak akan pernah kehilangan ayahnya dan akan tumbuh dewasa dengan cara yang berbeda. Dalam adegan terakhir menjelang 19 tahun kemudian, Ming yang kini berusia 44 tahun dan hidup di tahun 2018 tanpa sengaja bertemu kembali dengan Xiao Zhao. Namun tentunya karena garis waktu telah berubah, Xiao Zhao yang saat ini muncul tidak pernah mengenal Ming. Sehingga ketika Xiao Zhao melihat ada pria tua sedang mengawasinya, dia pun segera memukuli orang itu karena menganggapnya sebagai pria cabul. Dan begitulah kisah yang dibawakan dalam film How Long Will I Love You. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.